Kami yang puluhan tahun mengabdi di sekolah negeri, mengabdi untuk negara, nggak ada, Pak, empati seperti itu. Bahkan kami dicap honorer yang tidak kompeten oleh menteri. Saya bertanggung jawab atas ucapan saya. Beberapa menteri, mulai dari zamannya Bapak E. Mangindaan, itu terus-menerus dibawakan bahwa honorer yang sudah puluhan tahun terbukti memang tidak kompeten. Entah dari mana kompetennya. Di tahun 2013 kami ujian sama tenaga honorer. Yang anehnya di tahun 2013 itu, karena itu tertulis dengan tangan bukan dengan cat, itu dinyatakan si A lulus, si B tidak. Si C lulus, B, A, B, C, D, E tidak lulus. E, F, G, H lulus. Tapi tidak ada nilainya, Pak. Tidak ada nilainya sampai sekarang. Kami mengejar sampai ke Panselnas sana. Panselnas katanya ada, wah susah itu, ada dari dari Menpan, ada BKN, ada dari BKD, dari segala macam. Itu tidak ada nilainya sampai sekarang, Pak. Tapi ada sekitar 218.000 lulus. Lulus, Pak. Jadi pegawai negeri sipil. Apa yang dikatakan oleh BKN waktu itu, Humas? Tidak ada nilai. Kami bertanya, tidak ada nilai. Kemudian ada yang lulus tapi ada yang tidak. Dari mana keputusannya? Waktu itu dia katakan dengan gampang, dengan mudah, itu rezeki mereka. Itu rezeki mereka. Itu rezeki mereka. Itu rezeki mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, merdeka, Pak. Saya salah satu yang membanggakan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia, di mana banyak perubahan di negara kita ini yang luar biasa. Walaupun mungkin ada beberapa teman atau warga negara yang berpikir bahwa Bapak belum berhasil, itu tidak masalah. Yang penting pekerjaan Bapak itu cukup menggembirakan buat kami warga negara Indonesia. Yang kedua yang saya hormati Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra sebagai Dewan Pembina Honorer Indonesia Bersatu. Terima kasih, Pak, atas beberapa dukungannya kepada kami yang selama ini yang Bapak sudah lakukan demi perbaikan nasib khususnya guru-guru honor di seluruh Indonesia. Yang terhormat Bapak Presiden, dulu pernah kami ingin menceritakan kepada Bapak tentang kisah-kisah perjalanan tenaga honorer di instansi pemerintah ini. Hanya saja entah mengapa kami sampai sekarang belum bisa bertemu dengan Bapak. Sering kami ke kantor staf Presiden, bertemu dengan beberapa deputi di sana agar kiranya bisa bertemu dengan Bapak. Tapi sepertinya belum bisa. Di sini inilah kemudahan kita di dalam dunia digital ini, bisa bertemu dengan Bapak. Saya juga nggak tahu Bapak Presiden bisa menonton atau tidak, wallahu alam. Tapi saya mau bercerita, Pak, tentang keberadaan tenaga honorer di Indonesia ini. Ini bermula pada saat tahun di 2005, ya, di mana peraturan pemerintah PP 48 tahun 2005 itu terbit. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian PP 43 tahun 2007 terbit lagi. Kemudian belum selesai juga, keluar lagi
PP 56 tahun 2012. Tidak selesai juga. Sebelum tahun 2012 ada namanya Surat Edaran Menteri Menpan nomor 5 tahun 2010. Padahal di tahun 2007 kami sudah diverifikasi oleh seleksi pelaksana Panselnas itu, Pak. Tapi sayang di sana honor itu dikategorikan. Ada kategori 1, ada kategori 2. Dan sampai sekarang juga tidak selesai. Bagaimana PP 48 tahun 2005, PP 43 tahun 2007, kemudian Surat Edaran Menpan nomor 5 tahun 2010, kemudian PP nomor 56 tahun 2012. Itu masalah tenaga honorer, Pak. Indonesia. Bagaimana cara menuntaskannya? Tidak tuntas sampai sekarang. Kemudian tahun 2014 lahirlah Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN itu lahir. Yang pertama turun untuk menjalankan Undang-Undang ASN itu ada PP 11 tahun 2017. Itu manajemen PNS, Pak. Sementara di Undang-Undang ASN itu ada 2 seharusnya peraturan pemerintah, yaitu tentang PNS dan P3K. Tetapi yang muncul pertama itulah PP 11 tahun 2017, yaitu manajemen PNS. Sementara PP satu lagi tentang manajemen P3K itu tidak turun-turun selama hampir 4 tahun. Sebuah undang-undang, peraturan pemerintahnya sebagai menjalankan undang-undang tersebut, peraturan yang di bawah, lebih satu tangga lebih bawah, itu turunnya PP tersebut, Pak, dari tahun 2014, 2018 baru turun. Sedangkan dalam undang-undang dikatakan 2 tahun paling lama harus ada roda yang untuk menjalankan sebuah undang-undang. Sekarang permasalahannya adalah keadaan kami yang sudah membaktikan hidup kami mulai dari muda sampai tua seperti sekarang ini, Pak, membaktikan diri untuk negara di dunia pendidikan. Ada pepatah mengatakan, jangan tanya apa yang negara berikan kepada Anda, tapi tanyalah apa yang Anda berikan kepada negara. Dan kami sudah jalankan, Pak. Dan kami berharap pepatah itu dibalik. Apa yang negara telah berikan kepada kami, yang sudah menghabiskan masa muda kami sampai tua hingga saat ini. Kalau masalah birokrasi itu, wah, berbelit, Pak. Ini mohon maaf kepada Pak Profesor Yusri Samendra, saya mengemukakan ini. Saya bukan masalah untuk membedah hukum, tidak. Saya tidak paham tentang hukum, tapi kita berbicara tentang logika saja. Itu. Bapak Presiden yang terhormat, PP P3K itu lahir tahun 2018. Dan di 2019 honor X kategori 2. Nah ini, Pak, honor X kategori 2 itu ada dua permasalahan. Yang usia 35 tahun ke bawah itu boleh menjadi PNS, Pak. Itu manajemen PNS katanya. Sedangkan Undang-Undang ASN tidak lagi bicara tentang honorer. Tapi di PP ada. PP 11 tahun 2017. Itu usia paling tinggi 35 tahun. Tapi ada kekhususan bagi honorer. X kategori 2. Kenapa tidak diberikan kepada seluruh tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun? Padahal PP 48 tahun 2005 karena sudah tidak tuntas. Karena saya salah satu korban PP itu, Pak. Ada afirmasi di sana kan kepada tenaga honorer kategori 1 yang dibiayai APBD APBN. Saya orangnya, Pak. Yang kedua, X kategori 2 yang tidak dibiayai dari APBN dan tidak dibiayai dari APBD masuk X kategori 2. Tapi itu pun carut marut, Pak. Karena apa? Surat Edaran Menpan nomor 5 tahun 2010, 2005 sampai 2007 diverifikasi, Pak. Sudah diverifikasi, keluar lagi Surat Edaran Menpan nomor 5 tahun 2010, verifikasi lagi. Nah, di sanalah terjadi pembengkakan. Oke lah, kita tidak bicara seperti itu. Tapi yang saya bicarakan sekarang pergerakan, perjalanan
tenaga honorer di Indonesia itu carut marut, luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Di sana banyak masalah yang timbul. Ini adalah ulah birokrasi. Kenapa saya katakan ulah birokrasi? Birokrasi itu ada pusat, ada daerah, Pak. Saya tentu tidak mengajari Bapak tentang hal itu. Tetapi lihatlah kecurangan-kecurangan dilakukan oleh oknum-oknum yang berhadapan dengan verifikasi. Mereka semua bernip itu, Pak. Kami tidak bisa menjudge mereka itu bahwa ini penipuan ya, ini tidak bisa. Karena mereka bernip, lebih berkuasa daripada kami. Tapi kenyataannya, keluar surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010 itu menjadikan tenaga honorer sampai sekarang itu tidak jelas keberadaannya. Kembali lagi pada PP 49 tahun 2018. Dijalankanlah PP tersebut di tahun 2019. Tes seluruh tenaga honorer X kategori 2 guru, kemudian tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian. Ini tes, Pak, itu pakai passing grade. Passing grade itu ada di sana. Tembus, salah satu di antara adalah saya, tembus tes passing grade itu, tapi sampai sekarang nggak ada NIP-nya, Pak. Sudah 1 tahun lebih kami menunggu. Kami tanyakan kepada menteri bilang presiden belum menandatangani apa gitu, saya nggak tahu. Nggak ngerti saya. Sementara CPNS di tahun 2019 yang barengan dengan kami, mereka sekarang sudah 80%, sudah diurus. Bahkan sekarang CPNS 2019 mau dibuka lagi. Sedangkan PPK yang sudah lulus, yang menembus passing grade, ini menjadi masalah juga. Kenapa masalahnya? Yaitu satu, ada namanya lulus karena lulus sesuai dengan kuota, ada yang lulus tapi tidak diluluskan. Ada ketentuan di daerah, contoh, di satu daerah diterima hanya 150, tapi satu daerah tersebut lulus passing grade itu 200 orang. Jadi yang 50 tidak diluluskan. Yang diluluskan itu adalah kuota 150. Nah ini ngaco, Pak. Jadi artinya seperti ini. Ada satu timpang tindih aturan pusat dan daerah. Sementara ini kan semua berasal dari peraturan pemerintah. Pemerintah yang buat aturan ini. Entah seperti apa kami juga nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemana NIP kami? NIP kami ini sudah ngendap. Menpan mengatakan ada peraturan presiden yang belum ditandatangani. Sedangkan Bapak mengatakan peraturan mana yang butuh ditandatangani? Saya tanda tangani. Itu Bapak, saya pernah dengar Bapak berbicara seperti itu. Jadi sekarang Menteri mengatakan ada yang belum Bapak tanda tangani. Kami juga tidak tahu yang mana gitu. Sehingga NIP itu tertahan sampai sekarang. Nggak tahu saya. Nggak jelas seperti apa perjalanannya. Yang pasti tenaga honorer X kategori dia yang lulus passing grade berdasarkan PP 49 tahun 2018 belum menerima NIP hingga saat ini. Itu yang saya mau perjelas sedikit. Masalah perjalanan dari PP 48 sampai PP 56 tahun 2018 sampai perjalanan Undang-Undang ASN itu lahir tahun 2014. Kemudian sekarang ini menyangkut tenaga honorer juga ya, Pak. Saya akan bahas sedikit, cuma lompat-lompat penyusunan tidak pakai teks saya. Ini hafal, sampai hafal di kepala saya. Dulu kami pernah mengirimkan surat kepada Bapak ke Sekretariat Negara, entah beberapa kali saya lupa. Tapi tidak pernah dibalas, hanya balas terima kasih. Surat Anda telah kami terima dan akan kami apa gitu isinya di dalam email itu, nggak jelas. Tapi sampai segitu saja, nggak sampai lanjut. Kami kirim lagi surat, ingin bertemu dengan Bapak, ingin bercerita dengan Bapak, supaya ini menjadi clear, tapi tidak juga sampai sekarang. Sehingga saya seperti ada keputusasaan ya, kok
dulu ingin bertemu sebelum Bapak menjadi presiden, itu sangat mudah sekali. Entah kenapa sampai sekarang kok saya tidak ngerti. Kami ya bersyukur sajalah. Terima kasih, Pak. Kemudian tentang NIP tadi, yang berhubungan dengan NIP, saya mendengar pegawai KPK ad hoc Bapak mengeluarkan peraturan presiden atau keputusan presiden, saya kurang paham, nomor 41 tahun 2020. Maaf kalau nomornya salah. Kalau nggak salah seperti itu saya baca. Pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Saya nggak tahu apakah ini berbenturan dengan undang-undang ASN, saya juga tidak tahu, Pak. Alangkah bahagianya teman-teman yang di KPK, yang tenaga honor di KPK, yang ad hoc sementara sifatnya, ternyata mereka bisa menjadi ASN. Mungkin tanpa tes, saya juga nggak tahu. Kami yang puluhan tahun mengabdi di sekolah negeri, mengabdi untuk negara, nggak ada, Pak, empati seperti itu. Bahkan kami dicap adalah honorer yang tidak kompeten oleh menteri. Saya bertanggung jawab atas ucapan saya. Menteri, beberapa menteri, mulai dari zamannya Bapak Mangindaan, itu terus-menerus dibawakan bahwa honorer yang sudah puluhan tahun terbukti memang tidak kompeten. Entah dari mana kompetennya. Di tahun 2013 kami ujian sama tenaga honorer. Yang anehnya di tahun 2013 itu, karena itu tertulis dengan tangan bukan dengan cat, itu dinyatakan si A lulus, si B tidak. Si C lulus, B, A, B, C, D, E tidak lulus. E, F, G, H lulus. Tapi tidak ada nilainya, Pak. Tidak ada nilainya sampai sekarang. Tidak ada nilainya sampai sekarang. Kami mengejar sampai ke Panselnas sana. Panselnas katanya ada, wah susah itu, ada dari dari Menpan, ada BKN, ada dari BKD, dari segala macam. Itu tidak ada nilainya sampai sekarang, Pak. Tapi ada sekitar 218.000 lulus. Lulus, Pak. Jadi pegawai negeri sipil. Apa yang dikatakan oleh BKN waktu itu, Humas? Tidak ada nilai, kami bertanya, tidak ada nilai, kemudian ada yang lulus tapi ada yang tidak. Dari mana keputusannya? Waktu itu dia katakan dengan gampang, dengan mudah, itu rezeki mereka. Bayangin, Pak. Ya udah, terimalah, nanti juga ada kesempatan buat kalian kok. Betul ada kesempatan. Tapi sekarang lihat kesempatan itu hadir kepada kami. Tapi kami seperti hilang kesempatan. PP 49 tahun 2018 tentang manajemen PPK, ya itu panjangan, Pak. Saya juga bingung itu. Entah kenapa jadi perjanjian kerja seperti itu. Undang-undangnya dibuat oleh DPR RI. Saya juga nggak ngerti saya itu kenapa. Hanya beda pensiun saja. Ya sudah, kalau begitu PNS juga sudah tidak ada pensiunnya. Tapi diberikan satu kayak tunjangan di hari tua, umpamanya tidak usah setiap bulan, tetapi melekat pada di akhir masa jabatannya. Bisa saja kan, Pak? Tapi kan itu DPR RI yang mengerjakannya. Bapak kan mungkin hanya laporan saja yang Bapak terima dari kami. Jangankan untuk mengharap itu. PPK saja kami sudah lulus, tapi tidak menerima NIP sampai sekarang. Itu yang saya mau sampaikan, Pak. Tadi kepada lagi, kenapa bisa menjadi pegawai KPK itu begitu mudahnya menjadi ASN. Mungkin tanpa tes, saya juga nggak tahu, Pak, apakah itu tanpa tes apa tidak.
Tapi yang jelas pengalihan, namanya pengalihan ya itu kayaknya tinggal dibalik aja gitu Pak. Sementara manajemen PNS itu sekarang ada di peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2020. Ya mungkin di situ keuntungannya. Tapi kalau pegawai KPK bisa seperti itu ya tidak menutup kemungkinan. Teman-teman tenaga honor di seluruh Indonesia bisa juga mendapatkan perpres atau peraturan pemerintah yang Bapak buat. Agar apa? Ini menjadi ngeri Pak, permasalahan honorer itu. Ini secara khusus saya sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Disinilah saya bersyukurnya. Ada namanya Undang-Undang nomor berapa saya lupa, nomor 48 apa nomor berapa itu tentang keterbukaan Indonesia, keterbukaan informasi publik. Jadi saya sebagai warga negara sipil, warga negara kelas rendah, masyarakat biasa bisa berbicara dengan Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa mendengarkan keluh kesah saya ini. Saya bukan berharap viral Pak, tidak. Tidak, saya tidak berharap viral. Saya berharap Bapak bisa mendengarkan keluh kesah kami ini. Sebenarnya kami ingin berbicara kepada Bapak langsung. Bahkan sebelum masa pandemi. Sejak 2014 Pak, bayangin. Sampai sekarang. Masih belum bisa bertemu dengan Bapak. Baik, tadi itu masalah tenaga honorer yang alih fungsi dari pegawai KPK menjadi ASN tanpa tes berdasarkan peraturan presiden atau peraturan pemerintah yang Bapak buat. Saya kurang tahu. Saya tidak membahas masalah itu dan saya tidak. Tapi kenapa bisa seperti itu? Maksud saya seperti itu Pak. Kenapa bisa semudah itu? Ya mudah-mudahan itu saya yang salah. Mudah-mudahan saya yang salah. Saya hanya berpikir kami yang puluhan tahun menjadi honorer kok nggak bisa ya dibuat kayak gitu. Gitu Pak. Mohon maaf ya Pak. Jadi saya hanya menyampaikan saja seperti itu. Itu saja yang saya sampaikan kepada Bapak. Mungkin dengan bahasa yang bertata-tata, tidak teratur. Karena ini hanya suara langsung dari suara hati saja. Kalau masalah ingin mengupas masalah itu yang paling tahu itu adalah ahli hukum Pak. Bukan saya. Tapi saya sampai hafal. Karena apa? Saya termasuk salah satu dari antara ribuan tenaga honorer yang menjadi korban birokrat. Entahlah, wallahu alam. Mudah-mudahan ini menjadi yang saya sampaikan ini Bapak bisa terbuka hatinya. Karena bagaimanapun juga kami masyarakat biasa, kami guru honor yang bertahan hidup dari gaji yang kecil itu. Mau saya ceritakan Pak tentang gaji, Bapak pasti pernah dengar. Ada yang bergaji 150.000 Pak. Apalagi yang di luar daerah. Ada yang bergaji 300.000 Pak. Ada yang bergaji 700.000. Ada yang 3 juta lebih. Ada yang 4 juta lebih malah. Bapak tahulah daerah-daerah mana seperti itu. Jadi saya berharap Menteri Pendidikan ini Bapak Makarim, ya ini perhatiannya harus luar biasa. Jangan biasa-biasa saja, ini harus luar biasa. Karena apa? Kami sampai sekarang pun di masa pandemi tetap mengajar Pak. Kuota kata menteri boleh diambil dari dana BOS. Nggak boleh sama kepala sekolah Pak. Nggak boleh. Dana 50% boleh digaji untuk guru honor. Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Ada sebagian yang boleh tahu. Nggak tahu yang mana. Nggak jelas lah pokoknya. Jadi aturan menteri itu nggak jelas juga. Jadi hanya statement. Nggak ada aturan. Gitu kan. Jadi dibuat di sana menteri pendidikan mengatakan gaji BOS boleh diambil 50%. Tapi kewenangannya di kepala sekolah, bayangin Pak. Kemudian dana BOS boleh untuk kuota. Tapi kewenangannya di kepala sekolah, ya gimana? Kalau kita orang kecil ngomong sama kepala sekolah, apalagi guru honor, gak usah banyak ngomong Pak. Bahaya. Ngeri hidup kita Pak. Ngeri. Dipecat, selesai urusan kita. Padahal kita sudah mengabdi puluhan tahun. Harapan menjadi PNS sudah musnah memang. Ya, sudah musnah. Karena ada tembok raksasa yaitu Undang-Undang ASN itu. Ada peraturan pemerintah juga tidak menuju kepada honorer.
Ngeri Pak. Mohon maaf ini Pak saya sampaikan. Kalau ingin lebih lanjut nanti, saya bisa berbicara dengan Bapak kalau berkenan. Kalau berkenan. Tentu saja saya tidak bisa bicara sendiri. Saya bukan ahli hukum Pak. Saya ini guru honor yang tidak tahu tentang hukum. Yang di dalam kepala saya dan dalam pandangan saya yang saya rasakan, itulah yang saya ungkapkan. Seperti saya katakan tadi, saya sampai hafal peraturan pemerintah itu, walaupun tidak seluruhnya. Hanya beberapa poin-poin saja yang saya hafal. Itulah merasa derita yang kami rasakan sampai sekarang ini. Dan ini terjadi kepada jutaan Pak tenaga honorer. Buat saja aturan, kalau kata saya ini orang kecil, lakukan tes cat. Lakukan tes cat. Kemudian ini bukan jadi PNS Pak. Karena tenaga honorernya jalan terus. Nanti saya sampaikan lah. Kalau memang nanti saya punya ide seperti itu, banyak sebenarnya ide untuk menyelamatkan tenaga honorer ini dan menyelamatkan bangsa Indonesia. Ini tidak main-main Pak. Tenaga pendidikan itu tidak main-main. Jangan direkrut dari orang lain yang bukan tenaga pendidikan. Di masa tahun 2005 ke bawah, saya nggak tahu sampai sekarang apakah itu masih berlaku apa enggak. Banyak yang bukan guru, yang bukan berijazahkan guru, tetapi direkrut menjadi guru. Bayangin Pak, berapa generasi yang terbuang. Lihat sekarang, ini sih nggak kelihatan, tapi 20 tahun. Sejak zaman itu, sampai sekarang, lihat mutu pendidikan kita. Itu Pak. Kemudian mengenai yang akan saya sampaikan, ini khusus kepada Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Makarim. Pendidikan moral Pancasila hidupkan kembali Pak. Ngeri ini anak-anak didik kita ini. Nanti katanya guru tidak bisa mengayomi murid, guru tidak bisa mengajari. Ini ngeri Pak, sosial ini. Pendidikan moral Pancasila itu sudah cukup baik, tapi dihapus. Kalau nggak salah saya di tahun 89 apa di tahun berapa itu. Seiring dengan penghapusan sekolah guru. Saya adalah siswa Sapian, apa Sapian namanya ya? Satu kelas lagi di bawah saya. Saya sekolah guru olahraga. SGO, sekolah guru olahraga, SPG, sekolah pendidikan guru, PGA, pendidikan guru agama, itu sekelas SLTA. Dihapus Pak di tahun 90. 90 apa 91, dihapus itu. Termasuk PMP. PMP lebih dahulu kalau nggak salah. Dihapus oleh menteri saat itu. Entah berdasarkan keputusan apa saya nggak tahu. Sekarang untuk menjadi guru harus S1. SPD, Sarjana Pendidikan. Harus S1. Syaratnya adalah harus S1. Apakah itu dari sekolah teknik, apakah dari sekolah menengah ekonomi atas, apakah sekolah apa, jelas nggak. Yang penting dasarnya itu nggak ada. Kalau saya bilang dasarnya nggak ada. Tapi yang bisa lulus SPD, mau sekolah dimanapun, sepanjang itu perguruan tingginya terakreditasi, bisa jadi guru. Emang jadi guru cukup dengan pintar saja? Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Guru itu panggilan. Saya berulang kali dihina orang. Gaji rendah kayak gitu, ngapain kamu jadi guru? Tapi pendidikan Pak. Panggilan jiwa. Panggilan jiwa Pak. Saya pernah ingin berhenti di tahun 2006. Saat itu saya ditawarin pekerjaan di sebuah perusahaan BUMD. Lumayan Pak gajinya. Tapi saya cinta. Cinta kepada anak-anak. Istri saya nikahi, saya bergaji 350.000 Pak. Kira-kira 350.000. Kami tinggal di kota Depok. Kebutuhan hidup layak sudah tidak tercapai, jelas. Boro-boro lagi kalau sakit Pak.
sakit, ngutang udah pasti. Orang makan aja ngutang Pak di warung. Alhamdulillah warung masih percaya. Itu dulu. Sekarang gaji kami masih di bawah UMK. Baik, itu saja Pak Menteri, Bapak Presiden, Profesor Yusri Iza Mahendra. Itu yang saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Setelah itu saya cukupkan sampai di sini, tapi saya tidak putus karena saya akan berbicara tentang honorer berikutnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.